Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى بالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الفاتحة. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, malam ini kita melanjutkan Riyadhus Shalihin jilid keduanya, yaitu babul has ala sholati tahiyyatil masjid bi rak'atain. Sudah kita lewati satu hadis dari bab anjuran untuk sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Sebenarnya nama sholat tahiyat masjid ini adalah bukan dari Nabi, tapi dari ulama. Ya, hanya disepakati oleh para ulama sebutannya tahiyat masjid. Seperti sholat ba'da wudu disebut sholat syukur wudu. Seperti hadis tentang sholat taubat, ya, maka ulama nyebut sholatnya sholat taubat. Demikian juga sholat hajat. Penamaan-penamaan ini dari ulama, enggak masalah. Hadirin, wa karahatil julus, dan makruhnya duduk qabla ayyusalliya rak'atain, sebelum sholat 2 rakaat. Masjid yang dijadikan wakaf, ya, kemudian hukumnya hukum sholat Jumat, beriktikaf di situ ada, ya, dan ini makruh kalau duduknya itu. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, atau dalam I'anatul Talibin syarahnya, siapa yang datang ke masjid habis asar, nggak apa-apa dia nggak tahiyat masjid, tapi diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tapi kalau mau tahiyat masjid lebih baik fi ayyi waqtin dakhala, pada waktu mana saja yang dia masuk masjid. Wa sawa'un shalla rak'atain bi niyyat tahiyyah, baik itu sholatnya dengan niat tahiyat masjid
au salat fardhah ataupun dengan niat salat wajib, au sunnah ratibah atau salat rawatib, qobliyah ba'diyah, au ghairiha atau yang selain itu sah semuanya. Ya, jadi fleksibel banget. Bapak Ibu datang contohnya sebelum subuh. Sebelum subuh tidak ada waktu makruh. Sebelum subuh waktu masih setengah jam menuju adzan subuh. Anda masuk, niat sholatnya tahiyat masjid boleh, niat sholatnya tambahin sholat tahajud, niat tahajud 2 rakaat juga sah. Atau datangnya Anda pas iqomat, atau pas 2 menit sebelum iqomat niatin sholat qobliyah subuh, itu sah jadi tahiyat masjid. Ataupun pas iqomat nggak ada waktu lagi, udah sholat wajibnya itu juga jadi sholat tahiyat masjid. Kata Imam Nawawi, kalau kita kan beragama enak Pak, ikut arahan ulama aja dah, cukup. Ya, yang Imam Nawawi siapa sih yang nggak kenal beliau? Satu-satunya ulama yang bergelar faqihul muhadditsin wa muhadditsul fuqaha. Saya dalam baca biografi para ulama itu bukan jarang, nggak pernah saya dapati gelar kayak begini. Faqihul muhadditsin, ahli fikih yang jago hadis, wa muhadditsul fuqaha, dan ahli hadis yang jago fikih. Ini hanya untuk Imam Nawawi rahimahullah yang kitabnya sedang kita baca. Hadirin, beliau bawakan hadisnya dari Sayyidina Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu, hatta yusalli raka'atain, sehingga dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Gitu ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana Ustaz, saya datangnya habis asar, habis subuh, mungkin Al-Quran saya ketinggalan habis subuh sebelum isyraq. Gak apa-apa, sholat aja tahiyat masjid kalau mau, gitu ya. Cuma kalau nggak duduk, sekedar ngambil Quran, balik lagi ya nggak dapat kemakruhan. Makruhnya itu kalau duduk belum sholat. Maksudnya kalau mau duduk gitu ya. Kalau sekedar ngambil aja ya udah. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid." Saya datangi baginda Nabi di masjid. Ya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ini ya, berada di masjid, amalan masjid, memberikan wejangan-wejangan di masjid. Wahyu turun pun beliau berada di masjid. Habis subuhnya beliau memberikan arahan-arahan tentang ayat yang turun semalam. Kan kebanyakan ayat turun malam hari, kecuali segelintir ayat aja yang siang hari. Ayat yang turun siang hari yang paling gampang itu adalah ayat pindah kiblat, Al-Baqarah 144. Itu diturunkan oleh Allah habis sholat zuhur. Makanya di Masjid Kiblatain di Madinah, warga Masjid Kiblatain nggak tahu kalau ayat itu udah turun karena nggak ada WA, nggak ada handphone. Untuk kasih kabarnya ke orang Islam lain susah gitu. Akhirnya mereka warga Masjid Kiblatain sholatnya habis, sholat asar masih menghadap ke Palestina. Baru 2 rakaat sedang rukuk, datanglah satu sahabat yang udah sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Melihat keadaan ini kok sholatnya masih menghadap ke Palestina, kan ayat udah turun tadi zuhur. Mereka nggak tahu tuh, warga Masjid Kiblatain. Maka diteriakin dari luar masjid, "Ayuhan nas, para sahabat, wahai umat Islam, ata'lamuna, apakah kalian tidak mengetahui bahwa kiblat sudah dipindahin ke Masjidil Haram?" Jadi dalam rangka ruku 2 rakaat mereka selesaikan muter menghadap Masjidil Haram. Makanya masjidnya disebut Kiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Tapi kalau sekarang kita lihat kiblatnya nggak ada yang satu. Karena emang masjid di zaman Nabi dibuat cuma apa? Cuma kotak gitu saja. Aku datangi Nabi dalam keadaan di masjid.
Beliau menerima para jamaah pun di masjid, beliau menerima para delegasi pun di masjid. Banyak itu riwayatnya. Faqala, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Shalli rakaatain." Wahai Jabir, jangan duduk dulu. Salatlah 2 rakaat. Ini sholli di sini adalah fi'il amr, perintah. Ya. Kalau ngajinya ngajari ulama, mesti ini orang mewajibkan. Fi'il amr, perintah itu untuk kewajiban. Innal amra lil wujub. Begitu dalam kaidah fikih dan usul fikihnya. Ya, perintah adalah untuk kewajiban. Ini wajib nih. Tidak semua fi'il amr adalah untuk perintah. Makanya kita ikut pengajian dari ulama udah selesai lah. Ini udah dibahas. Ini adalah perintahnya untuk istihbab. Kalau memang semua perintah adalah untuk kewajiban, coba terjemah ayat ini. Al-Quran sekarang kita ini kan, ya, ayat terakhir dalam surat Al-Jum'at. Nih, Allah firmankan, "Fa-idza qudiyatis shalatu fantashiru." Itu fi'il amr, perintah tuh. Kalau kalian udah selesai Jumatan, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah ke permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari duit, cari rezeki. Habis Jumatan ada yang tidur, ada yang istirahat. Berdosa dong berarti orang istirahat habis apa? Jumatan. Ini perintah juga nih. Fil amr, fantashiru, bertebaranlah. Artinya di sini bukan untuk kewajiban, ya, tapi bisa untuk anjuran, bisa untuk apa, istihbab. Baik. Apa yang berlaku saat itu, apa kebiasaannya? Biasa di Jumatan mereka lanjutkan dagang karena ayatnya turun begitu. Baik, hadirin. Ini sudah selesai bab 208. Imam Nawawi cuma bawakan 2 hadis. Memang hadis tahiyat masjid tidak banyak, cuma itu saja. 209 bab istihbab bi rakaatain ba'dal wudu. Bab tentang sholat 2 rakaat setelah wudu. Anjuran setelah wudu ini tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi tidak berbuat. Ini merupakan takrir dari Nabi. Coba kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Kasih tahu saya amalan apa yang paling kamu harapkan kebaikannya dalam Islam. Amalan apa sih yang kamu buat, wahai Bilal? Fa inni sami'tu dufan 'alaik baina yadayya fil jannah. Semalam aku sudah diberikan mimpi oleh Allah. Mimpinya Nabi Muhammad jadi wahyu. Beda sama mimpi kita, Pak. Apalagi kalau tidurnya nggak pakai wudu, tidurnya nggak sholat dulu, insya Allah mimpinya kacau gitu. Naik loteng, jatuh, ketiban tangga, diterkam monyet pula. Kalau Nabi, ini sudah merupakan hadis. Inna ru'yal anbiya wahyun. Sesungguhnya mimpi para nabi nggak ada satupun yang dari godaan syaitan, semuanya wahyu. Sama kayak ini, wahai Bilal, semalam aku bermimpi telah mendengar suara terompahmu, sendalmu berada di surga di hadapanku. Amalan apa yang kamu buat sehingga Allah telah mewahyukan kepada aku, kamu dijamin surganya? Masya Allah ya Pak. Orangnya hamba sahaya, budak, sebelumnya nggak punya apa-apa, kulitnya hitam, orang negro, orang Afrika, Ethiopia, tapi surganya udah dijamin. Memang agama ini berdasarkan apa? Kesungguhan. Agama tidak
berdasarkan siapa yang lebih tinggi pangkat, jabatan, warna kulit, kekayaan dan sebagainya, tapi siapa yang bersungguh-sungguh. Hadirin kita lihat. Qala, kata Sayyidina Bilal, ma amiltu amalan arja indi, kayaknya enggak ada deh ya Rasul amalan yang paling saya harapkan kebaikannya dalam Islam min anni lam atatahhar tahura fi sa'al lail aw nahar. Pokoknya setiap saya batal wudu selalu saya sholat 2 rakaat. Illa shallait bidzalika tahur ma kutiba li an usalli. Begitulah saya sholat setelah ba'da wudu. Ya, apa yang sudah dicatat menjadi takdirku sholat 2 rakaat. Ini sholat nggak pernah ada perintah Nabi, Pak. Coba kita kaitkan dengan hadis, ya. Kenapa nih? Goyang kali ya. Hadirin, kita kaitkan dengan hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini kan kalau Bilal beramal yang gak ada contoh Nabi, udah lebih pantas Nabi berkata, kenapa kamu amalkan itu? Gak ada contoh aku ini. Jadi paham gak logikanya, Pak? Nabi udah bersabda, wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, dalam riwayat Imam Nasai-nya begitu. Kalau riwayat Imam Muslim dari Irbad bin Sariyah tanpa finnar. Coba kita kaitkan, Nabi udah bilang semua bid'ah sesat. Ini gak ada contoh Nabi. Jadi kalau Nabi langsung mau menjustis, mau memvonis, menjudge, sudah lebih pantas daripada orang-orang sekarang. Apalagi hari ini saya dengar dalam ceramah-ceramahnya, ya, jamaah tabligh 3 hari, 4 hari, 4 bulan nggak ada dalil. Pernah dengar gitu? Banyak di TikToknya. Ini kan supaya Indonesia ini, Pak. Saya bilang ini orang ngajinya cuma kullu bid'atin dhalalah, ngerti satu hadis langsung menghantam yang lain. Nggak baik, Pak, kayak begitu hidup. Rasulullah yang sudah memiliki hadis kullu bid'atin dhalalah, melihat Sayyidina Bilal, jawabannya saya setiap habis berwudu sholat 2 rakaat, nggak disalahkan. Itu kan berarti menjadi takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya takrir? Ketetapan. Ketetapan Nabi SAW berarti apa? Diambil jangan ketetapan secara kejadiannya, tapi secara garis umum, garis besarnya. Sudah datang hadis kullu bid'atin dhalalah, lalu Nabi tidak menyatakan ini salah, padahal lebih pantas Rasul berkata, kamu beramal gak ada contoh aku. Takrir Nabi bukan tentang juz'iyah amal ini, sholat habis itu, tapi secara globalnya Rasul menetapkan adanya bid'ah hasanah. Makanya kalau dijawab tentang apa itu, apa omongan mereka, mana dalilnya 3 hari, 4 hari, 4 bulan, dijawab dengan logika aja. Kamu kuliah di mana? Madinah. Berapa tahun? S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Itu mana dalilnya? Sama-sama ibadah. Kok buat sih bid'ah? Nah, Nabi SAW menetapkan adanya bid'ah hasanah. Ditambah dengan hadis yang hampir 300 hadis. Orang punya satu hadis bukan main menghantam umat Islam. Ini salah, itu salah. Imam Syafi'i loh yang udah hafal 100.000, 200.000 hadis. Yang di luar kepala beliau hafal daripada 300-an hadis untuk pembanding daripada kullu bid'atin dhalalah. Hadirin, contohnya nih, riwayat daripada Al-Imam Muslim. Nabi bersabda, ya, kata baginda bahwa
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini kan berarti hadis ini merevisi daripada kullu bid'atin dhalalah di 2398 Sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Nabi bersabda, "Man sanna fil islami," siapa orangnya yang memprakarsai satu amalan dalam Islam, sunnatan hasanah, yaitu amalan baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya. Seberapa banyak orang bertobat hadirin di negeri Yaman, pahalanya ngalir kepada yang pertama kali mendakwakan Islam ke sana. Seberapa banyak umat Islam baca Al-Quran, yang Al-Quran pada zaman Nabi nggak ada angka-angkanya, nggak ada nomor, boro-boro itu Pak, harokat juga nggak ada. Itu siapa yang berikan harokat, siapa yang menyusun hukum tajwidnya itu. Mat asli gimana, mat tabi'i, mat jaismun fasil muttasil, idghamnya gimana, iqlabnya, itu nggak ada contoh Nabi. Siapa yang buat itu? Atau paling gampang ini, hadirin, dulu saya masih SD SMP, ingat banget Pak, kita ngaji Quran itu lagi SD pakai buku Iqra. Ingat gak Pak? Itu orangnya yang menciptakan buku Iqra itu penggalan ayat dari satu kalimat, satu kata, dua kata sampai satu ayat sempurna. Dari tadiku, kakiku, kan gitu. Sampai kita dulu kalau masih kecil kita Pak ngaji Iqra udah jilid 6, kita bawa Iqranya gini nih. Biar teman-teman kita pada lihat udah jilid 6 nih. Kalau jilid 6 kan berarti udah bisa baca Quran dia. Itu orangnya udah meninggal. Kiai Haji As'ad Umam di mana? Di Jogja. Sampai sekarang Iqra itu masih dipelajari, pahala untuk beliau. Emang mau dibilang bid'ah kayak gitu? Penggalan ngaji dengan memenggal ayat-ayat nggak ada contoh Nabi. Innalillahi. Hadirin, akhirnya ya Nabi SAW, maksud saya Al-Imam Syafi'i sendiri diakui itu oleh pembesarnya orang-orang ini Pak yang mudah menyalahkan. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah beliau mengakui pembagian bid'ah ada dua. Ini yang mereka nggak pernah baca itu. Pak, saya dapetin di YouTube-nya hampir puluhan ratusan orang-orang kayak begitu menyerang umat Islam. Kenapa sih harus menyerang umat Islam? Contoh nih dalam penggalan videonya, bahwa semua bid'ah sesat, tidak ada satupun yang hasanah. Bahwa semua bid'ah sesat, enggak ada satupun yang hasanah. Padahal Nabi udah bilang tuh, sunnatan fil Islam sunnatan hasanah. Ini bukan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi berarti Anda nggak baca hadis selanjutnya. Kata Rasul, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mengamalkan, memprakarsai pertama kali perbuatan buruk, makanya yang atas ini sunnatan hasanah, jadi bid'ah hasanah. Tapi kalau bid'ahnya buruk, maka sunnatan sayyi'ah. Ini bukan sunnah Nabi. Sebab Nabi nggak ada sunnahnya yang buruk. Contohnya apa Pak? Siapa yang berbuat memprakarsai perbuatan sesat, maka dosanya dapat dari orang yang ngikutin dia. Contohnya apa? Hah? Apa? Mobil. Apa? Mobil. Mobil? Mobil bunuh. Qabil, iya. Qabil yang telah membunuh, itu dosa orang membunuh. Dalam hadis Sahih Bukhari gitu, masuk ke dalam catatan amal si Qabil. Itu sunnah saya. Atau kalau yang sekarang apa? Aplikasi judi online. Pernah main nggak Bang? Hadirin, siapa yang buat aplikasi judi online? Sampai sekarang itu hadirin, aplikasinya termurah, harganya 10.000. Orang-orang miskin udah bisa main judi online 10.000. Kalau yang buat aplikasinya itu udah meninggal, dosanya ngalir semua itu. Baik. Nah hadirin,
rupanya Imam Syafi'i rahimahullah diabadikan ya oleh ketuanya kelompok Salafi Wahabi, Imam Ibnu Taimiyah yang gelarannya Syekhul Islam. Diabadikan perkataan Imam Syafi'i dengan kedalaman ilmu Imam Syafi'i yang jarak ilmu beliau kepada Rasulullah cuma berapa orang aja. Ya, Imam Syafi'i ngaji dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Abdullah bin Umar, dari Rasul. Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah menjadi dua hadirin. Ya, ini tuh diabadikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ini yang tadi bilang enggak ada bid'ah yang baik, bid'ah semua buruk, bahwa semua bid'ah sesat, tidak ada satupun yang hasanah. apakah mereka ini enggak belajar kitab-kitab guru mereka sendiri? Kita lihat. Waqad nukila 'anil Imam Syafi'i, sungguh telah dinukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i tentang masalah bid'ah. Annahu qala, beliau berkata, al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua. Bid'atun, satu bid'ah yang pertama khalafat kitaban, bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, au sunnatan dengan sunnah Nabi, au ijma'an dengan ijma' para ulama, au asaran an ba'di ashabi Rasulillah, ataupun bertentangan dengan asar atau ucapan para sahabat, fahadhihi bid'ah dolalah. Ini yang disebut dengan definisi bid'ah dolalah, bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma', asar. Wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dalik, dan bid'ah yang tidak bertentangan sama sekali sedikit pun min dalik dari Al-Quran, sunnah, ijma', asar, fahadhihi qad takunu hasanah, maka bisa jadi bid'ahnya bid'ah yang baik. Ini saya nukilkan dari guru besar mereka, ideolog pertama mereka, Syekh Ibnu Taimiyah, bukan dari kitab ulama kita nih. Baik. Hadirin para jemaah rahmat Allah. Jadi ada 300 hadis lagi, 300 hadisan lagi hadirin lebih yang setelah Nabi katakan, oh kamu wahai Bilal, sholat 2 rakaatmu habis wudu itulah yang membuat kamu aku mimpikan dalam surga. Makanya hadirin, jadi takrir dari Nabi, kalau takrir secara khususnya adalah berarti setelah wudu maka sholatlah 2 rakaat. Kalau takrir secara ijma', secara globalnya, secara umumnya, Rasul menetapkan, merevisi bahwa bid'ah hasanah itu ada. Gitu loh. Baik. Cuma satu hadisnya. Hadisnya cuma satu dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. 210 Babu fadli yaumil Jum'ah, bab tentang keutamaan hari Jumat, wa wujubiha wal iqtas wal iqtisal laha, tentang kewajiban Jumat dan mandi untuk menghadiri Jumatan, wa tibi, dan juga memakai minyak wangi, wa tabkir, dan berpagi-pagi berawal-awal ilaiha, menghadiri Jumatan, wa du'a yaumal Jum'ah, dan berdoa pada hari Jumat, wassalati ala nabi, dan membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW, wa fihi bayanu sa'atil ijabah, dan di sini juga ada tentang menjelaskan bahwa ada waktu ijabah pada hari Jumat. Ya, lumayan panjang babnya. Intinya Imam Nawawi pada bab ke 210 ini menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Baik. Oh, masih ada tuh. Wasbihba bi iktsari dzikrillah, dan dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala ba'dal Jum'at, setelah Jumatan. Baik. Ini ayatnya persis yang tadi kita bawakan. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh
Kalau sholat sudah ditunaikan, maka berterbanganlah kalian di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah, anugerah Allah. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, supaya kalian berbahagia. Ya, hadisnya hadirin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, ya, hari yang terbaik yang disinari oleh matahari, yaitu yaumul Jum'at, hari Jumat. Hari Jumat berarti besok Rabu, Kamis, 2 hari lagi itu menjadi hari terbaik. Masya Allah, tiap pekan Pak, tiap pekan kita didatangi oleh hari Jumat. Ya, setelah itu baru Idul Adha, baru Idul Fitri. Ini hari raya umat Islam yang tiap pekan. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakan juga Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat juga beliau dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Gara-gara makan apa? Buah khuldi. Pada Al-Baqarah 35, ya. Contohnya, Allah firmankan itu kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam dan Hawa, silakan tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan makan sepuas-puasnya, ya, apa yang kamu inginkan, tapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Bukan cuma didekati, tapi dimakan. Nah, setelah makan itu dikeluarkannya Nabi Adam dan Bunda Hawa pada hari Jumat. Gitu ya. Hadis dan ayat saling mengikat, saling berkaitan. Rawahu Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Baik. Kemudian hadirin yang kedua, man tawadda'a fa ahsanal wudu, siapa orangnya yang berwudu dan memperbagus wudunya. Para jamaah, memperbagus wudu yang paling gampang, hindarkan berwudu dengan air yang mubazir. Jangan sampai berwudu Anda buka kerannya sepenuh bukaan, dia ngocor begitu deras. Sementara contohnya kita mau basuh muka saja, itu ada jeda berapa detik. Air udah ngalir cerot itu 1 liter, mubazir, apalagi air masjid, air wakaf. Makanya berwudu itu harus bisa kita untuk memainkan tangan kita. Mau seperti apapun bentuk daripada kerannya itu harus bisa kita matikan setelah penuh di sini. Penuh, matikan. Atau kalau tidak bisa, buka yang sederhana saja sampai penuh. Ini kan ada berapa waktu nih, berapa detik. Kalau dibuka lebar-lebar itu sudah mubazir. Hadirin, orang yang wudunya kayak begitu, insya Allah sholatnya susah untuk khusyuk. Karena wudunya saja tidak mendukung untuk membawa kepada kekhusyuan. Sudah harus dihindari berwudu dengan cara seperti itu. Yang kedua, memperbagus wudu diantaranya semua anggota dilebih-lebihkan, termasuk kepala. Ustaz, bukankah kepala kita gini saja menurut mazhab Imam Syafi'i itu sah? Betul, tapi Imam Syafi'i tidak menganjurkan. Beliau itu namanya ulama fikih. Dalam mazhab Syafi'iyah, yang namanya fikih itu kan hukum terendah. Makanya orang yang berwudu begini paling rendah itu sah. Tapi anjurannya apa?
isti'ab seluruhnya. Fikih itu nilai rendah, Pak. Fikih itu bukan nilai takwa. Contoh Pak Imam nanti, siapa yang mau imamin nanti Isya? Pak Imam imamin, kita pakainya begini. Pak Imam nanti imamin cuma pakai celana jojon, celana pangsi, nggak pakai biji, nggak pakai baju. Yang penting nutup aurat dari pusat sampai lutut, sah nggak? Sah. Tapi gimana? Menurut takwanya masuk nggak? Menurut fikihnya sah, karena fikih hukum terendah. Kata imam nanti apa? Jamaah macam-macam. Ini sah saya imamin. Tapi kan nggak ada imamin cuma pakai celana pangsi, buka baju, sahu wakum, sopnya diluruskan. Insya Allah ditarik sama Pak DKM itu. Tapi sah secara fikih. Itu nggak Ustaz? Kan ketutupan apanya? Aurat dari mana aurat laki-laki? Dari pusat sampai lutut. Jadi kalau imam nanti imamin cuma pakai celana jojon gitu, maaf. Apa sih sebutannya Pak celana jojon? Celana apa sih? Celana jojon. Celana itu, celana pangsi gitu ya. Kayak celana silat Betawi. Nah, paham kan? Celana silat Betawi. Enggak pakai baju, enggak pakai biji, itu sah. Karena fikih hukum terendah. Imam Syafi'i ketika menyatakan ini, beliau mempertahankan argumen beliau, mengusap kepala begini itu sah karena dalilnya Al-Quran. Wamsahu, Allah katakan usaplah. Allah tidak katakan usap semua, tapi usaplah. Maka yang dinamakan yutlaqu ala apa itu aqallil mashi, usapan yang sedikit itu sudah sah. Itu hukum fikihnya, tapi Imam Syafi'i tidak menganjurkan. Menganjurkannya apa? Isti'ab. Nah, ini maksudnya memperbagus wudu. Summa atal jum'ata, kemudian dia hadir Jumatan. Fastama'a, betul-betul dia dengar. Wa ansat, dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Maka diampuni dosanya Jumat ini dan Jumat depan. Wa ziyadah salasat ayyam, serta ditambahin 3 hari, berarti 10 hari. 10 hari diampuni dosa dengan cara Jumatan ketiga. Waman masal hasa, siapa yang dia bermain dengan kerikil. Kenapa? Karena Masjid Nabawi waktu itu adalah kerikil. Kalau sekarang siapa yang main-main dengan handphone atau main-main dengan karpet? Kan karpet kalau masih baru Pak bisa ditulisin tuh. Ya, karpetnya bisa ditulisin. Main-main atau dia main-main dengan yang lainnya. Masya Allah lagi khutbah buka Facebook Pak. Makanya saya nggak setuju tuh lagi khutbah fotografernya tuh kameramen tetap dia ini. Kalau mau caranya supaya tidak batal Jumatannya, kamera udah standby. Sebelum imam assalamualaikum dia udah klik, dah dia diam. Biarin aja dah imamnya terus sampai duduk ini dia nggak ngapa-ngapain lagi. Nanti selesai imam khutbah baru dimatiin. Jangan imamnya lagi khutbah dia malah ini. Habis ini Jumatannya nggak dapat apa-apa. Jadi gitu si kameramen caranya kayak begitu. Nanti tinggal diedit. Yang duduk antara dua khutbahnya kalau emang memerlukan waktu edit tinggal diedit kan begitu. Hadirin, ada hadis lagi, masih lama nggak Pak waktunya? 10 menit. Hadirin, ini ada hadis yang sangat hebat Pak. Hadis yang sangat hebat tentang Jumatan. Kalau ini kan diampuni diampuni dosa 10 hari ke depan. Ya. Coba kita lihat hadis yang lain. Saya bawakan aja dari kitab aslinya. Khawatir Imam Nawawi nggak menyebutkan. Takut udah azan maksudnya. Mumpung masih ada waktu kita sebutkan di sini. Lah. Sebentar.
hebat sekali hadirin. Pahalanya termasuk terbaik. Coba kita lihat. Anda akan tercengang pahalanya ini Pak, karena mirip-mirip dengan Lailatul Qadar. Hadisnya pun derajatnya sahih ataupun hasan. Coba kita baca. Man ghassala yaumal jum'at, siapa yang mandi pada hari Jumat. Mandinya niatnya mandi sunnah untuk sholat Jumat. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, saya tidak pernah tinggalkan mandi sebelum sholat Jumat. Gak pernah beliau tinggalkan, saking besarnya pahalanya. Waktu salah dan betul-betul mandinya, kayak mandi junub, tapi niatnya mandi sunnah Jumat. Summa bakkara wa batakara, kemudian dia berawal-awal datang Jumatannya. Wa masya, berjalan kaki. Walam yarkab, dan tidak berkendara, kecuali ustadznya dari Bekasi. Ya kalau dari Bekasi jalan kaki apa enggak keringetan gempor Pak? Kapan selesainya? Maksudnya ini untuk antum yang lokaliti di sini nih, makomi di sini. Usahakan jangan naik apa-apa tuh. Sekalipun rumahnya paling ujung sana Pak, dari sini lumayan 500 meter ada nggak Pak Haji? Jalan kaki. Ya kalau mau praktekkan hadisnya, kalau mau naik kendaraan usahakan ada uzur lah. Capek Ustaz, oke lah. Wadana minal imam, kemudian mendekat kepada Pak Imam, khotib, fastama'a, dan betul-betul dia mendengarkan, walam yalghu, dan tidak berbuat yang sia-sia. Udah datang jam 10:30 duduk deh, zikir, tilawat terus, terutama di sini duduknya. Ya, kana lahu bi kulli khutwatin, maka pahalanya setiap satu langkah, amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Pahalanya adalah setiap satu langkah berpahala 1 tahun puasa sunnah dan tahajud 1 tahun. 1 langkah. Kalau dari rumah Anda Pak ada 100 langkah, maka Jumatan hari itu Anda mendapat pahala 100 tahun tahajud dan 100 tahun puasa sunnah. Makanya ulama ketika membahas hadis ini, kata-kata mereka kayak wah subhanallah, kayak gitu. Mana derajatnya hadisnya sahih atau hasan. Kalau lemah nggak begitu kuat kita mengamalkannya. Ya, tetapi ini hadisnya adalah sahih ataupun hasan. 1 langkah pahalanya 1 tahun puasa sunnah dan tahajud. Kalau 50 langkah dari rumah ke sini 50 tahun. Kalau Jumat depan segitu juga 100 tahun. Sebulan ada 4 kali Anda jalan kaki, 200 tahun pahala ibadah. Ini kaya-kayanya menyaingi Lailatul Qadar. Bahkan bisa jadi lebih hebat. Kenapa? Karena Lailatul Qadar berlaku setahun sekali. Ini setiap pekan. Gitu. Terus Ustadz, kalau Ustadz yang dari Bekasi gimana? Kalau saya sih mengkiaskan analoginya dengan kalau naik motor, naik mobil, ya seputaran ban-bannya itu, seputaran ban sama ditambah bayar tolnya Pak, lumayan 40.000. Itu kita naik dari Japek masuk ke Jor, masuk ke Moy, turun di Moy, itu masya Allah udah hampir 40.000 gitu. Ya ada plusnya lah ya, 40.000-nya itu bagian dari Bekasi. Tapi enak Pak, setelah ada tol Moy ini, saya dari Bekasi nggak lama-lama pakai, kalau dulu kan 1,5 jam gitu. Ya sekali lewat tol Japek dan macam-macamnya. Ini cepat banget. Cuma 40 menit sampai. Biasanya saya kalau mengajar maghrib begini dari rumah itu udah jam 2:30. Asarnya di jalan Pak. Maksudnya nyari masjid di jalan, bukan di tengah jalan. Ya, cari masjid. Tapi sekarang sholat asar di rumah aja, di masjid rumah, santai. Udah gitu ini dulu, baru berangkat sampai hubung juga. Gitu ya Pak. Jadi kalau yang pakai kendaraan ada uzur, tetap pahalanya dapat seputar dengan sesuai dengan apa? Putaran rodanya itu. Mau alam itu analogi saja, dikiaskan saja. Dan cukup hadir. Ya.
Lagi khutbah Jumat di masjid ketiduran, nggak dapat apa-apa Jumatannya, cuma gugur kewajiban. Ya. Ya. Makanya Pak, untuk khutbah ini kalau bisa khutbah 10 menit, 15 menit. Iya, betul. Kalau ada yang mulai ngantuk, imamnya boleh teriak, "Wahai jamaah, jangan tidur, perhatikan khutbah saya. 5 menit lagi selesai." Boleh. Supaya Anda itu tidak apa? Tidak rugi daripada Jumatannya. Jangan tidur, boleh. Saya berapa kali bilang begitu. Anak-anak di sana di pojok, handphonenya ditaruh. Itu boleh, khotibnya boleh. Yang nggak boleh itu DKM sama Anda nggak boleh. Kalau khotib boleh. Ya, ada hadisnya, ada. Rasul lagi khutbah, lalu beliau menegur sahabat yang belum sholat qobliyah. Qobliyah apa? Ini hadisnya. Riwayat Imam Ibnu Majah. Sudah adanya? Ya udah deh. Tuh udah ada sih. Nabi sedang berkhutbah. Datanglah Sulaik al-Ghatfani, seorang sahabat mulia namanya Sulaik. Jadi pelawak yang ambil nama Sulaik itu dari nama mulia ini Pak. Seorang sahabat Nabi ini Sulaik. Kita aja nggak ngerti ilmu hadis gitu. Jadi nggak tahu itu. Padahal itu nama orang soleh Pak. Melebihi Imam Syafi'i, Imam Malik ini mulianya. Sahabat Nabi Sulaik al-Ghatfani datang, wa Rasulullah yakhutubu. Rasul lagi berkhutbah. Beliau berhenti khutbahnya. Sulaik, sudah sholat belum 2 rakaat? Belum. Sholat dulu. Rasul sambung khutbahnya. Kamu yang tidur, bangun. Boleh. Tapi jangan lempar tongkat. Jangan lempar gelas, jangan marah-marah kayak gitu. Menegaskan boleh. Gitu ya Pak. Jadi yang tidur bisa dipastikan gugur apanya? Jumatan, pahalanya. Jumatannya sah tapi tidak dapat pahala. Cukup. Ini saja, dan semoga Allah telah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Alhamdulillah, kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanallah.